Teman-teman, tadi ketika saya hendak sholat id ya, ada kejadian luar biasa. Menurut saya ini luar biasa karena ini semacam pengetahuan baru juga bagi saya ya. Jadi ketika saya lewat di tanaman Dombia seminole saya terkejut. Setelah saya amati ternyata keluar nektar. Padahal sebelumnya tidak keluar nektar yang kelihatan ya. Nektarnya hanya mungkin di bawah sedikit. Jadi lebah itu hanya sampai masuk, hanya bisa dilihat lebah. Tapi ini betul-betul kelihatan. Jadi mirip kalau Santos Semon ya. Cuman ini warnanya kuning dan pekat. Kemudian saya telusuri apa penyebabnya. Ternyata Dombia saya waktu itu masih di planter bag kecil. Kemudian saya tumpuk ke planter bag yang besar. Dan itu terjadi perubahannya. Dan saya amati dari pagi sampai siang bahkan sore lebahnya masih di Dombia itu. Karena biasanya itu hanya pagi saja, siang sama sore nggak ada. Mungkin kemungkinan nektarnya sudah habis karena sedikit, tapi itu sampai sore, teman-teman. Jadi akhirnya saya mencari jurnal, apakah ada pengaruhnya. Ternyata ini ada jurnal juga yang membahas itu. Ini jurnalnya dari ini. Saya baca ya, bentar. Saya ambil dari luar juga, karena memang kebanyakan dari luar untuk penelitiannya. Ini saya terjemahkan ya. Ini bahasa Inggrisnya dulu. Bentar. Jadi ada jurnal yang membahas namanya, judulnya Effect of Soil Quality Enhancement of Pollinator Plant Interaction ya. Kalau bahasa Indonesianya kita bisa rubah menjadi pengaruh peningkatan kualitas tanah pada interaksi pollinator plant. Jadi interaksi pollinator plant adalah serangga pollinator atau serangga penyerbuk. Pada umumnya mungkin serangga-serangga semacam bumblebee, kemudian kupu-kupu dan sebagainya, tapi pada khususnya adalah lebah. Nah, di sini dibahas ternyata peningkatan mutu tanaman akan meningkatkan mutu dari nektar dan polen. Ini secara garis besar dibahas. Kita bahas saja yang ringan-ringan saja, teman-teman. Nggak perlu yang berat-berat. Jadi semacam misalnya pada peningkatan kesuburan tanaman, misalnya pada fosfor akan meningkatkan pada bulir polen. Kemudian pada peningkatan istilahnya, jika tanaman itu semakin subur, nanti nektarnya kadar kemanisannya meningkat, walaupun nggak meningkatnya terlalu drastis, tapi lebih meningkat ya. Tapi peningkatannya ada batasnya. Kalau di sini dicirikan tidak signifikan, tapi tetap ada peningkatan. Kemudian polennya menjadi lebih bergizi. Nah, diamati juga pada tanaman yang ditanam pada tanah yang subur, lebahnya ini berinteraksinya lebih sering, dalam artian mereka lebih terpikat pada tanaman-tanaman yang subur daripada tanaman yang nggak subur. Ini jadi tambahan baru ya, teman-teman. Jadi ini saya nanti sertakan video Dombia saya yang ternyata muncul nektarnya. Mungkin teman-teman bisa istilahnya terinspirasi dari hal ini, mungkin bisa rajin memupuk dan sebagainya. Nanti akan kita bahas vlog lagi tentang kita bahas tentang pupuk, karena ini ternyata sangat penting, teman-teman, bagi pengetahuan perlebahan kita. Karena memang antara vegetasi dan lebah itu sangat terikat. Oke, teman-teman, kita langsung aja kita lihat Dombia saya yang ternyata keluar nektar.
Ini teman-teman, jadi ada tambahan pengalaman baru ini. Dombia seminole saya yang saya pikir nektarnya nggak kelihatan, ternyata kelihatan. Ini lihat teman-teman. Warna kuning ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Ya, lihat. Ini nggak fokus kamera. Nah, ini warna kuningnya. Ini juga ada warna kuning. Lihat, ini cukup kelihatan sekali nih. Itu warna kuningnya teman-teman, itu nektar. Nah, kelihatan ya teman-teman. Nah, itu warna kuningnya itu nektar yang keluar. Jadi ini nektar yang mulai melimpah ini terlihat ketika saya menyuburkan media tanaman. Jadi tadinya ini medianya kecil, saya tumbuk dan saya tambahi media. Jadi medianya subur. Jadi imbasnya ini bunganya ini keluar nektar yang sangat banyak. Tadinya ini nektarnya nggak keluar, tapi ini belum semuanya keluar. Ini kemungkinan keluarnya kemarin. Nah ini pun ada, lihat. Ini nggak jelas mungkin. Tapi ini ada warna kuning nektarnya. Nah ini udah kering. Nah ini ada juga warna kuning keluar. Ini keluar warna kuning. Ini lebah saya udah banyak yang laku, jadi nggak begitu banyak yang berseliweran. Padahal ini nektarnya lagi keluar banyak teman-teman. Ini nektar keluar banyak juga. Jadi ini kayak pengetahuan baru teman-teman. Ternyata nektar sangat berpengaruh dengan media juga. Jadi ini bisa jadi tambahan ya teman-teman buat pengetahuan kita. Ternyata sangat pengaruh nektar dengan media yang subur dan banyak. Jadi semakin banyak medianya, terutama yang di tabulapot, nektarnya tumbuh banyak. Dan jangan lupa disiram. Terutama malam hari kita siram agar di pagi harinya muncul nektar yang banyak. Kemudian pagi hari kita siram agar nektar muncul di sore hari. Itu nektarnya di bawah ada warna kuning teman-teman. Nah itu juga ada nektar juga yang warna kuning, itu cairan. Jadi ini ada perubahan sangat signifikan teman-teman. Ternyata saya pikir nektarnya itu tidak kelihatan atau sedikit, tapi ternyata setelah terjadi peningkatan mutu media, nektarnya menjadi kelihatan dan lebahnya pun lebih banyak yang mengunjunginya. Ini di nektar. Jadi saya cukup terkejut juga ternyata setelah penggantian media, ternyata nektarnya menjadi lebih melimpah. Ini
trigonanya nggak sepadat seperti biasa teman-teman, karena banyak koloni saya yang sudah laku. Cuman ini yang ya ini juga ada nektarnya banyak juga, itu di bawah warnanya kuning teman-teman. Cairannya ini bagusnya, ini nektarnya lebih lengket dibandingkan Santos yang encer, ini lebih pekat. Ini ternyata hampir semuanya mengeluarkan nektar. Itu mengeluarkan nektar juga, warnanya kuning. Gak tahu jelas atau enggak. Coba ini ada banyak. Itu ada nektarnya juga teman-teman. Itu yang warna kuning di bawah. Jadi memang ini sangat signifikan sekali teman-teman untuk penggantian media. Jadi kalau semakin subur media, nektarnya semakin banyak, kemudian polennya pun semakin bergizi. Ini informasi yang sangat berguna teman-teman, yang barusan saya baca.